banyak ajaran-ajaran sesat yang membuat kita terkontaminasi dan kita kehilangan arah dan kita tidak tahu kita harus ke agama yang mana. Jadi karena pada pagi hari ini kami akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita harus sebelum melakukan tindakan atau memilih sesuatu hal, kita harus berpikir dulu. Dalam konteks agama Kristen, dalam berapologetika, yaitu dalam berfungsi, fungsinya yaitu untuk mempertahankan iman Kristen terhadap kritik, suatu tantangan atau pertanyaan yang datang dari orang-orang yang tidak percaya apapun itu agama. Kita ketahui agama-agama lain di luar sana yang bertentangan dengan agama Kristen, dan sehingga iman Kristen kita tergoncangkan atau tergoyahkan karena kita tidak memiliki dasar. Karena itu pada pagi hari ini kami memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita sebagai agama Kristen yang memiliki iman yang kokoh dalam Kristus, dan supaya kita tidak terjerat atau tidak terjebak pada ajaran-ajaran tipu muslihat dari agama-agama lain, marilah kita berwaspada atau memiliki iman yang kokoh dan yang teguh agar kita ke depannya bisa memilah mana yang baik dan mana yang harus kita tingkatkan ke depannya. Yang menjadi tujuan utama berapologetika yaitu alasan yang pertama yaitu rasional atau iman atau keyakinan tertentu, membantah argumen yang menentang atau meragukan kebenaran dengan keyakinan tersebut. Ketiga itu menjelaskan dan mengklarifikasi ajaran agama bagi orang yang mencari pemahaman yang lebih dalam. Saya akan memberikan alasan, menjelaskan dan memberikan metode-metode kepada kita pada pagi hari ini, yaitu metode-metode dalam berapologetika. Pertama, apologetika secara rasional. Kedua, apologetika secara historis. Ketiga, apologetika secara presuposional. Keempat, apologetika ekspresiensial. Kelima, apologetika filsafat. Keenam, apologetika kultural. Saya akan menjelaskan beberapa metode-metode dalam apologetika, dan kepada penyajian kedua yang akan menjelaskan kepada kita kepada saudari Sophie. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa metode dalam berapologetika. Tadi telah diketahui bahwa metode yang pertama dalam berapologetika adalah metode rasional atau rasionalisme. Metode rasional atau rasionalisme ini adalah metode dalam berapologetika yang berfokus menggunakan argumen, logika, dan rasio untuk mendukung keyakinan agama. Jadi itu adalah metode apologetika dalam bentuk rasio atau rasionalisme. Yang kedua adalah metode apologetika historis. Metode apologetika historis ini lebih berfokus dalam menunjukkan bukti sejarah yang mendukung kebenaran agama. Yang ketiga adalah apologetika presuposional. Metode ini berfokus menganggap bahwa dasar pemikiran manusia didasari oleh keyakinan teistik atau percaya kepada Tuhan. Yang keempat adalah metode apologetika eksperiensial. Metode ini lebih berfokus pada pembelaan iman berdasarkan pengalaman pribadi dan transformasi hidup. Selanjutnya yang